Jelas ya? Oke. Gambarnya jelas nggak? Jelas, Tat. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat para jomblo yang menunggu berbuka. Kita dipisahkan oleh jarak, tapi disatukan dengan suara azan maghrib. Gak kedengaran ya ketawanya, senyum-senyum saja nampaknya dari monitor ini. Masya Allah. Recording stopped. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra siyam wa anzala fihi al-Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala fi ayatin ukhra syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Shadaqallahul azim. Hadirin muhtaramin yang sama-sama kita hormati selaku pembina Genbi Komisariat Winpas Bengkulu, ketua panitia, para pengurus, hadirin wal hadirat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Recording in progress. Walaupun sore hari ini kita sama-sama menunggu hal yang pasti, karena kalau tidak pasti orang akan kenapa? Akan marah kalau tidak dikumandangkan suara azan maghrib. Mungkin sudah lepas semua energi dari pagi sampai dengan petang hari ini, yang mana energi tersebut kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini, kemarin, dan yang akan datang, maka kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil. Ada sosok yang senantiasa merelakan harga dirinya diinjak-injak, dicaci maki, disumpah serapah, dilempar menggunakan batu, pecah pelipisnya, patah giginya, bercucuran darah dari badannya. Siapa ia kalau bukan Sayyidil Mursalin, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita hadiahkan kepada beliau dengan mengucapkan sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke teman-teman, sore hari ini kita mencoba untuk sharing bareng. Ya mungkin ada teman-teman yang lebih paham mengenai kajian mengenai Ramadan ini, dan mungkin banyak juga teman-teman yang lebih tinggi ilmunya dari saya. Tapi pada kesempatan kali ini Allah anugerahkan amanah kepada saya untuk menyampaikan kepada teman-teman. Layaknya bukan menyampaikan keilmuan karena saya al-faqir, tapi layaknya seorang muslim terhadap muslim lainnya, wa tawassaw bil haq, saling menasehati dalam kebenaran. Maka pada sore hari ini coba kita sedikit membahas mengenai Ramadan. Akankah kita sudah mendapatkan nilai kebaikan di bulan suci Ramadan? Mungkin ada yang umurnya sudah 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun bahkan, tapi setiap tahunnya menemukan Ramadan, tetapi belum mendapatkan nilai kebaikan yang ada di dalam Ramadan. Tadi disampaikan juga oleh moderator tentang CV saya, nama lengkap saya Turiski Diantara. Mungkin saya ulangi lagi buat teman-teman yang belum kenal di seluruh penjuru Indonesia, ya karena ini bukan cuma di Genbi Komisariat Winpas saja, melainkan ada di Bengkulu, mungkin ada juga yang di luar Bengkulu. Boleh suaranya yang mungkin dari Jambi, dari Aceh, dari Padang, dari Sumsel, dari Lampung, dari Jawa, mungkin kita sih hai dulu. Oke, mungkin yang dari Pulau Jawa, mana suaranya? Hadir, Kak. Oke, dari Kepahyang. Ya, Kepahyang
itu salah satu kabupaten yang ada di, mungkin kita absen, ada di Sumar hadir, Masya Allah. Ya. Ada lagi yang di luar Bengkulu? Ya, ahlan wa sahlan untuk teman-teman semua. Kata pepatah mengatakan tak kenal maka ta'aruf. Maka kita perkenalan, nama saya Turis Kiliantara. Saya salah satu anggota juga di Genbi, dan pada kesempatan kali ini mungkin membersamai teman-teman juga, dan juga pada hari ini kita sama-sama sharing mengenai Ramadan ini. Semoga kita menjadi orang yang dikatakan di Quran surah kedua Al-Baqarah, mungkin bisa lihat di mushafnya, posisinya sebelah kiri ya, dari mushaf itu sebelah kiri paling atas di surah Al-Baqarah di ayat 183. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oke, kita lanjut lagi mengenai Ramadan ini. Panjang sebenarnya, cuman dikasih kesempatan 30 menit karena waktu kita terbatas. Jadi buat teman-teman silakan gunakan pena-penanya, gunakan buku-bukunya untuk senantiasa mencatat apa saja poin-poin yang penting yang harus kita lakukan sehingga kita bisa mendapatkan orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Ayatnya, bahkan posisi ayatnya, bahkan runtutan ayat-ayatnya, tapi apakah kita sudah melaksanakan? Oke, suara saya jelas ya? Jelas, Kak, jelas. Oke, siap. Kita lanjut lagi. Apa kata Allah di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 183? Kata Allah, Ya ayyuhalladzina amanu. Allah buka dengan kalimah iman. Tidak Allah buka dengan kalimah muslim, bukan. Bukan Allah juga buka dengan kalimah kafirin, atau Allah buka dengan kalimah ya ayyuhan nas, tapi Allah buka dengan ya ayyuhallazina aman, wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang tidak mempunyai iman tidak Allah ajak pada kesempatan kali ini. Maka wahai orang-orang yang di hatinya masih ada iman, wahai orang-orang yang senantiasa berpuasa karena imannya, wahai orang yang senantiasa tergerak hatinya untuk beribadah di bulan puasa karena keimanan, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ayat selanjutnya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum, menyuruh kita berpuasa agar kita mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang beriman itu tentu setiap dia melakukan amalan-amalan kebaikan-kebaikan tentu ada tujuannya. Maka pada ayat ini Allah tujukan kepada orang-orang yang beriman agar apa? La'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Maka teman-teman sekalian, apakah teman-teman bergembira? Ya, bergembira ketika Ramadan ini datang. Ini kan judulnya Genbi Cemara. Genbi ceria menyambut Ramadan. Apakah dalam hati teman-teman merasakan kegembiraan, merasakan ketenangan ketika Ramadan itu datang? Ataukah ketika datangnya Ramadan, malah teman-teman itu merasa takut? Oh, nanti kalau aku masuk bulan suci Ramadan, aku tidak bisa lagi merokok. Aku tidak bisa lagi minum cendol siang hari. Aku tidak bisa lagi makan nasi padang. Ya, iya kan? Tapi ternyata orang-orang yang Allah katakan beriman, dia mempunyai tujuan dan hal tersebut hanya didapatkan di bulan suci Ramadan. Teman-teman, pasti teman-teman terutamanya laki-laki dan perempuan, khususnya semuanya, setiap malamnya melaksanakan tarawih enggak? Laksanakan kan? Nah, coba lihat teman-teman, sholat isya dan tarawih. Sholat isya yang bagaimana? Waktunya kapan? Yang banyak jamaahnya itu cuma hanya di bulan suci Ramadan. Coba lihat di bulan-bulan selain bulan suci
Ramadan. Pasti sedikit. Dan cuma didapatkan di bulan suci Ramadan. Nah, makanya teman-teman kita harus paham bahwasanya kata Rasulullah, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Nah, ada lafaz yang lain di hadis yang lain, lafaznya sama, tetapi cuma dihilangkan ataupun diganti dengan satu huruf saja. Kalau tadi man shoma Ramadan, dan ini diganti dengan man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis tersebut sama-sama muttafaqun alaih, sahih. Jadi, kenapa senantiasa Rasulullah menyampaikan hadis tersebut dan ternyata ada tujuan tertentu. Orang-orang beriman itu ketika datang bulan suci Ramadan, kalau siang harinya dia itu siam, maka man shoma Ramadan. Dia siang harinya menahan diri. Jadi puasa ini ibadah sirriyah. Bukan cuma ibaratnya menahan haus dan lapar saja, tetapi rangkaian-rangkaian yang jelek-jelek, rangkaian perbuatan yang salah, itu semua ditinggalkan. Yang suka gibah bulan suci Ramadan berhenti dulu. Yang suka bohong bulan suci Ramadan berhenti dulu. Yang suka jahilin teman bulan Ramadan diberhentikan dulu maksudnya. Ya, sedikit tidak fokus ya, kurang aqua nampaknya. Tapi belum berbuka. Ya. Yang awalnya di bulan suci Ramadan suka ngambil hak orang lain, berhenti dulu di bulan suci Ramadan yang biasanya senantiasa sering mengganggu, mengusilin, ngupat, gibah, namimah, sombong. Ketika masuk bulan suci Ramadan ditinggalkan dulu. Maka man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan dengan keimanannya. Nah, Rasulullah menyampaikan dengan kalimat iman lagi. Wahtisaban dengan pengharapan dihapusnya dosa-dosa sehingga menghasilkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Itu ketika siang hari namanya siam, menahan diri. Dan ketika malam hari itu namanya qiyam. Maka kalimatnya man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Artinya sama, tetapi pada kalimat qama itu diartikan kepada qiyam kita, salat malam, dan salat malam itu tidak ada di luar bulan suci Ramadan. Adanya cuma di bulan suci Ramadan. Apa? Salat tarawih. Barang siapa yang salat tarawih, yang senantiasa ketika tarawihnya khusyuk mengharapkan pengampun dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan dia lipatan pahala-pahala dan Allah ampuni dosa dia yang telah lalu. Nah, teman-teman, saya ingin tanya kepada teman-teman, kira-kira mau nggak tahun ini menjadi tahun yang terbaik, teman-teman dihapuskan dosanya? Coba buka mikrofonnya. Mau nggak? Mau beneran mau ya? Pasti setiap orang itu mau dihapuskan dosa-dosanya, tapi apakah kita sudah melaksanakan dari hal itu? Sudah melaksanakan amalan-amalan yang katanya di bulan suci Ramadan itu amalan itu berlipat ganda? Ketika kita sholat sunnah pahalanya berkali-kali lipat. Nah, makanya di bulan suci Ramadan ini orang-orang beriman itu ibadahnya bukan fardu aja, tetapi ibadah-ibadah sunnahnya juga dilaksanakan. Siang hari sambil nunggu waktu berbuka ngabuburit dengerin kaji. Yang biasanya sholatnya cuma 5 waktu fardu saja, ditambah sholat sunnah rawatibnya, ditambah lagi sholat sunnah duhanya, ditambah lagi tahajudnya, ditambah lagi qiyamul lailnya, ditambah lagi sholat fajarnya, ditambah lagi sholat-sholat yang sunnah. Itu orang-orang yang beriman. Sehingga ketika dia keluar dari Ramadan, sekurang-kurangnya ada yang dia implementasikan selama di bulan suci Ramadan. Di bulan Ramadan dia mendapatkan sholat sunnah, ketika keluar Ramadan dia mendapatkan hasil yang dia lakukan selama Ramadan. Sunnah-sunnah yang dia lakukan dilaksanakan juga di luar Ramadan.
itu orang-orang yang beriman. Kak, kenapa di bulan suci Ramadan yang katanya terbelenggunya para syaitan, tetapi masih ada teman saya satu kosan tidak berpuasa? Apakah dia termasuk syaitan yang nyata? Oh, ternyata banyak ya, banyak orang-orang yang muslim yang dia secara maknawi, secara hakikatnya dikatakan muslim tapi tidak berpuasa. Siang harinya orang berpuasa, dia sudah berbuka. Ada ya? Di sini ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Ada pakai topi putih. Ada. Ada. Insya Allah Ya. tidak Kak. Mungkin ada juga yang ibaratnya teman satu tongkrongannya yang biasanya mungkin ngopi bareng, ya, makan bareng, rokok bareng. Siang harinya kita berpuasa, dia nggak puasa, tapi dia muslim. Bener. Hanya orang-orang yang beriman yang Allah panggil. Dan kita bertanya, katanya syaitan terbelenggu, tapi teman aku kok nggak terbelenggu? Kak, teman aku nggak terbelenggu. Apakah teman aku ini bukan syaitan? Ya bukan. Ya, bukan. Tetapi ternyata pada kalimah Iza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah wa khuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Terbelenggunya daripada syaitan-syaitan tersebut ternyata bukan semakna-makna syaitan itu nggak ada. Syaitan tetap ada, tetapi dibuka-bukanya pintu surga tersebut sehingga kita melaksanakan amalan-amalan kebaikan. Amalan sunnahnya ditingkatkan, baca Qur'annya ditingkatkan. Ya. Segala amalan-amalan kita lakukan. Maka perlu pengimplementasian dalam kehidupan. Itu. Dan apakah benar-benar syaitan itu terbelenggu? Ternyata tidak. Syaitan tetap ada. Maka ulama daripada hadis ini sepakat bahwasannya syaitan tetap ada, tetapi karena keimanan ketakwaan kita kepada Allah, takut kepada Allah, iman kita bertambah, imun kita bertambah, secara jasmani imun kita yang meningkat, secara rohani iman kita yang meningkat, maka kita meninggalkan hal-hal yang berbau syaitan. Syaitan ngajak gibah, kita nggak mau gibah karena bulan suci Ramadan. Sia-sia nanti pahala kita yang sudah kita kumpulkan selama 1 hari full ini. Ya. Dan ketika dibuka pintu-pintu surga ternyata kebaikan-kebaikan naik. Nah, maka di bulan suci Ramadan ini banyak banget. Kalau kita mau kaji mungkin nggak selesai kaji kita selama 1 jam. Tapi kita kaji poin-poin terpentingnya saja. Nah, jadi keimanan yang kita rasakan pada bulan suci Ramadan tadi, ketika pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan dibelenggunya syaitan tersebut, maka syaitan itu senantiasa Allah sisihkan. Karena syaitan tersebut senantiasa tidak bisa mengganggu orang-orang yang beriman. Gimana mau mengganggu ibaratnya? Siangnya dia berpuasa, baca Quran khatam 1 juz, one day one juz, ya. Minimal 30 juz dalam 1 bulan. Ya bagaimana syaitan mau mengganggu? Karena dia selalu melaksanakan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, ngantuk nggak? Halo. Tidak Kak. Waktunya ya. Tadi 30 menit. Oke, 5 menit lagi katanya. Susah ini. Panitia ngatur Ustadz ini. Ya, insya Allah. Tadi poin-poin pentingnya teman-teman. Nah, makanya teman-teman, Ramadan ini hal yang paling penting adalah bahwasannya kita itu menjauhkan diri dari perkara-perkara perbuatan yang salah agar menjadi orang yang soleh. Maka jangan sampai teman-teman yang mendapatkan Ramadan, karena banyak banget teman-teman kita yang terdahulu, yang sudah wafat, yang lebih dulu mendahului kita, tidak dapat di Ramadan ini. Kenapa? Ada yang sakit, ada yang harus bekerja sehingga tidak bisa berpuasa, ada juga yang sudah wafat mendahului kita, mungkin orang-orang terdekat kita. Maka masa kita tidak tergerak hati kita Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir? Ya.
kita harus sadar bahwasanya Ramadan ini kita jadikan Ramadan terakhir. Jikalau kita tidak dapat Ramadan tahun depan, kita sudah maksimalkan di tahun ini. Maka orang-orang beriman itu ya teman-teman, ya mungkin kalian yang sering stalking, walaupun yang kalian stalking itu tidak memberikan feedback kebaikan kepada kalian, ya mungkin kalau kalian scroll TikTok itu yang kalian lihat itu cuma bungkusan cendol, es teler, apalagi ya yang sering muncul Fanta, Sprite dan sebagainya. Padahal kalau kalian misalnya buka YouTube, kalian buka kajian-kajian guru-guru kita, mungkin banyak kebaikannya. Nah, maka teman-teman gunakanlah sosial media sebaik mungkin, share kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan, di luar Ramadan juga. Ya, kalian gunakan gadget itu untuk menge-share agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "In tansurullah," kau bantu agama Allah, yansurkum, Allah akan bantu kamu. Maka urusan kita gampang. Ya mungkin bulan suci Ramadan ini kan mahasiswa ya, sibuk bimbingan, tapi ternyata dosennya cuti. Ya, yang skripsian ya, semangat pokoknya ya. Belum skripsian, yang mungkin kuliah belum suci Ramadan, capek, letih, lelah, tetap semangat, karena itulah ujian orang-orang yang beriman. Kalau tidak beriman, tidak Allah uji, Allah berikan dia nikmat terus. Maka nggak salah kita lihat orang-orang yang tidak beragama Islam itu banyak nikmatnya, kadang lebih kaya, tapi ternyata itu bukan nikmat, melainkan laknat. Dalam terminologi dalam Al-Quran namanya istidraj. Seakan Allah berikan nikmat, ternyata itu laknat. Nah, maka teman-teman, ayo kita maksimalkan di bulan suci Ramadan. Kajian hari ini coba kalian share. Kalian tag akun Genbi. Kalian tag akun teman-teman kalian. Apa yang kalian dapatkan, poin-poinnya dicatat, kalian share. Karena itulah yang kadang-kadang menjadi jariah untuk kita. Kadang hal-hal kecil yang kita lakukan, itulah yang membuat kita masuk ke dalam surganya Allah. Dan kadang-kadang juga ada hal-hal kecil yang jelek, yang itu membuat kita masuk juga ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tinggal pilih mau melakukan kebaikan yang mana. Melakukan kebaikan yang banyak agar masuk surga, atau keburukan yang banyak agar masuk neraka. Pilih yang mana. Terserah teman-teman. Ya, maka bulan suci Ramadan ini menjadi tameng kita sebagai orang yang beriman. Kita orang-orang yang masih muda, orang-orang yang masih produktif. Kita gunakanlah yang punya jabatan di komunitas, organisasi, gunakanlah untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang punya pangkat, yang punya kekuasaan, yang punya harta, gunakanlah kekuasaan dan harta tersebut untuk menolong agama Allah. Apalagi bulan suci Ramadan, kita lagi open donasi. Ya mungkin teman-teman yang ingin membantu silakan untuk memberikan sedikit hartanya, uangnya, bajunya, yang mana itu bisa menolong teman-teman kita yang ada di panti. Dan yang paling terpenting teman-teman, kalian harus menjadi orang yang bertakwa. Karena kelulusan dari madrasah Ramadan ini adalah orang yang bertakwa. Apakah orang yang bertakwa itu dari malam pertama sampai malam terakhir Ramadan dia tetap di masjid? Wallahu a'lam. Nah, maka jangan pernah tinggalkan kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan. Jangan tinggalkan tarawih, jangan bolong puasa, jangan mengupat, jangan mencelah, dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Goals kita menjadi orang yang beriman adalah kita orang-orang yang bertakwa dan senantiasa mengimplementasikan apa yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan, sehingga di luar Ramadan nanti kita bisa melaksanakan dakwah ini dengan baik dan lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Khilaf dan salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.